Nah, gua walaupun takut-takut penasaran. Masa iya sih orang tua ngebecandain gua? Ya gua samperin lah ke sumur yang pertama. Gua lihat sama gua, gak ada orang. Posisi gelap, emang gelap. Di sumur yang keduanya gak ada orang juga. Nengok ke kanan, ke belakang rumah si Iqbal, yang rumah satunya lagi, gak ada orang. Ya mungkin di dalam rumah kali. Gue ya kan, bal, bangun bal, subuh bal. Udah sambil rasa takut itu, nyaut lagi suara itu, Jang, gua melu, gua pengen selamat, ngomong gitu. Dia waktu itu kesurupan sama gua bacain Yasin, nggak sadar gua bacain ayat kursi, malah nyudahin gua. Tuh, gua juga bisa baca Yasin, kata dia. Tuh kata setannya yang kesurupan. Oke guys, balik lagi di channel Aras Alam Rahasia. Masih bersama gua Gian. Dan makasih nih buat yang udah support channel gua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gua. Kali ini gua kedatangan narasumber yang mana ia akan menceritakan perjalanan hidupnya pas ia ketemu sosok kuntilanak pada tahun 2007. Dan ia ada kesurupan massal di sekolahnya juga. Buat kalian yang punya cerita mistis atau horor, boleh langsung hubungi kami di nomor bawah ini, atau langsung DM kami aja di Instagram. Dan jangan lupa saksikan terus channel Aras. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Oke guys, ini kita kedatangan narasumbernya dan abang boleh diperkenalkan dulu. Ya, nama saya Agan dari Bandar Lampung. Yang insya Allah saya akan menceritakan kejadian mistis yang pernah saya alami waktu dulu. Oke bang, jadi awal mulanya gimana ceritanya ini bang? Dulu saya sempat ngalamin ya kejadian mistis itu. Waktu tahun 2007. Saya dulu emang orang yang suka main, masih kecil ya. Udah biasalah. Malam Jumat tepatnya hari itu. Kan di rumah saya tuh punya paman. Nah, paman saya ini ngajarin ngaji ke orang kampung situ. Jadi setiap malam Jumat ngaji Yasin. Tapi saya ponakannya sendiri dulu itu emang agak bandel, nakal lah. Anak-anak pada ngaji, saya malah keluar tuh habis maghrib ngaji Yasin. Kan kalau kata orang tua zaman dulu, kalau maghrib atau habis maghrib udah di rumah aja, kalau nggak ngaji takut ketemu setan. Nah, saya nggak inget tuh nasihat orang tua dulu. Main aja keluar, mau nyusulin temen. Pas keluar dari rumah, jaraknya cuman beda 3 rumah. Inget percis saya, cuman beda 3 rumah. 1 rumah saya lewatin, 2 rumah saya lewatin. Nah, rumah yang ketiga itu rumah teman saya. Rumahnya ada pagar besi, terus pagar tembok. Nah, pas di pagar tembok ini, saya sebelum ngelihat ke kanan nih, posisi pagar tembok, saya assalamualaikum ke rumah teman saya. Assalamualaikum, kata saya kan. Rian, nggak nyaut dia tuh. Rian, 2 kali nggak nyaut lagi. Ah, saya iseng ya kan. Wah, ke rumah si Usup aja kali, yang sebelah sana lagi. Nengok saya ke pagar tembok sambil mau jalan ke rumah si Usup. Pas ngeliat, di situ ada pocong. Di situ bang. Sosok pocong bang. Iya. Tapi itu kepalanya doang yang saya lihat, soalnya itu ketutupan tembok. Pagar tadi? Iya, ketutupan pagar tembok. Di situ baru kerasa lah ketika kita ngelihat film horor. Kadang orang nggak bisa ngomong di film itu ya kan, ketika ngelihat setan. Itu saya ngalamin percis. Mau minta tolong, mau lari, kayaknya udah kenceng, tapi di situ aja.
Selang beberapa menit, mungkin semenit atau 2 menit, baru saya bisa jalan, bisa ngomong, minta tolong. Itu lokasinya abang masih di posisi tadi? Masih di posisi tadi. Selang beberapa menit kemudian, baru saya bisa bisa ngomong, minta tolong, ngejerit-jerit. Sampai yang ngaji Yasin tuh di rumah saya kan deket, kedengeran. Itu pada keluar, ada apa Gan, ada apa Gan? Di situ saya dideketin sama teman-teman saya yang ngaji. Baru saya ceritain, saya dibawa ke rumah, dikasih air minum, baru saya ceritain kejadian itu. Itu kejadian pertamanya. Saya ngalamin kejadian mistis lah, ngelihat sosok pocong itu. Selepas yang tadi, yang kedua saya ngalami percis melihat semua bentuk tubuhnya gitu. Tapi yang lebih jelas saya melihat rambut kuntilanak. Jadi ceritanya begini Bang dulu. Saya dulu itu kegiatannya kalau malam ya Bang ya, maghrib sholat tuh, maghrib itu sholat, beres sholat maghrib ngaji tuh, beres sholat isya, nyampe ke isya tuh ngaji, nyampe ke sholat isya, azan isya, sholat isya berjamaah biasa Bang, bareng. Beres sholat isya ngaji lagi, nyampe jam 9 malam. Nah, kesalahan saya pertama di situ. Kata orang tua saya dulu itu, kalau pulang ngaji udah pulang, jangan main lagi. Lagian udah malam, besok sekolah. Namanya anak kecil, tabiatnya Bang, bandel, melanggar peraturan gitu ya kan. Saya malah main sama teman saya. Setelah pulang ngaji? Iya, nggak langsung pulang ke rumah dulu, salin dulu, apa dulu. Enggak, malah main langsung saya. Main biasa, main kejar-kejaran, main petak umpet. Nyampe ke jam 10 lewat. Nah mungkin namanya orang tua khawatir, atau seorang kakak perempuan khawatir ya sama adenya. Jam 10 lewat belum pulang, dicariin saya ya kan, otomatis dicariin. Ketemulah saya. Dek, pulang udah malam, kata kakak perempuan saya tuh. Nanti sih teh, kata saya, kan saya manggilnya teteh ke kakak perempuan. Nanti sih teh, ih udah malam besok sekolah. Ya udah tuh, padahal mah hati masih pengen mau main nih, kata saya. Belum puas lah, belum capek bener. Tapi saya namanya adek, nggak enak juga ke kakak perempuan. Nurut lah, saya dituntun sama kakak saya. Saya dituntun pakai tangan kiri hari itu. Jadi posisi saya ada di kiri, teteh saya di kanan. Dituntun jalan saya. Dalam perjalanan itu ngelewatin musola. Di depan musola ada lapangan bulu tangkis. Terus ada pohon rambutan. Kalau nggak salah, seingat saya di situ ada 4 pohon rambutan, 1 pohon alpukat di situ. Pas ngelewatin itu pohon, yang 4 pohon rambutan itu, saya nih iseng, hati masih ngegerutu, masih pengen main, masih jengkel lah, belum mau pulang. Saya nengok ke belakang, ternengok ke kiri. Nah pas saya nengok ke atas, tepatnya sebelah kanan, ke pohon rambutan, saya ngelihat sesosok kuntilanak. Saya mau bilang ke teteh saya, nggak bisa, teh, nggak bisa, kejaga, nggak tahu karena rasa takut kali ya, kayak gitu, nggak bisa. Ya udah saya ngeliatin aja sambil jalan pulang itu. Jadi sosok kuntilanak itu lagi mainin rambutnya begini nih. Tapi jelas sampai mukanya itu? Kalau mukanya enggak. Jadi dia ngadepnya ke sono. Enggak, berarti ngebelakangin? Iya, ngebelakangin saya sama teteh saya tuh. Teteh saya mau nggak ngeliat, saya doang. Jadi mainin rambut aja gini nih. Saya mau bilang, nggak bisa mulut, kayak kecegah itu, gimana sih? Kayak kecegah. Kayak bisu lah ya? Iya. Udah jalan aja terus saya. Saya iring perjalanan, nyampe pulang, nyampe di rumah, baru saya cerita ke kakak perempuan saya. Teh, tadi ngeliat nggak tuh? Situ ada kuntilanak anu-anu, kata saya. Enggak kok.
Ah, yang bener. Oh, itu mah pikiran ade aja kali. Nggak tahu ya, tapi ngeliat sih persis. Udah tidurlah, besok sekolah kata teteh saya. Udah malam juga. Iya teh, kita cuci kaki sono. Cuci kaki, jangan lupa baca doa sebelum tidur. Iya teh, kata saya. Buat kalian yang mau jadi narasumber Aras dan punya pengalaman mistis di luar nalar, bisa langsung hubungi admin kami di nomor bawah ini. Ceritanya dulu jam 4 subuh tuh. Saya ini kalau suka ditugasin mah ditugasin sama orang tuanya teman-teman saya. Emang saya sih yang sering suka bangun subuh dulu, bukannya ngebanggain diri ya. Emang gitu, ditugasin sama orang tua teman-teman saya dulu. Gan nih kalau subuh hari Minggu tuh si Iqbal bangunin, si Arya bangunin, ajak sholat subuh. Jadi kalau bangun itu nggak langsung main bola, sholat dulu, ngaji dulu. Iya mak, nanti akan bangunin. Nah disitulah mulai saya malam Minggu tidur, bangun jam 3:30 udah bangun. Biasa saya cuci muka dulu, minum dulu, siap-siap mau ke musola. Sebelum ke musola saya nyusulin teman saya jam 4 subuh. Nah pas jam 4 subuh saya nyampe di rumah teman saya yang namanya Iqbal, seumuran sama saya. Nyampe depan rumah dia, saya ngucapin salam. Assalamualaikum, kata saya. Iqbal, bangun. Subuh bal, subuh. Main bola ayo, sparingan. Udah ditungguin sama anak Abdurrahman. Sparingan tuh bola. Gak dijawab sama dia. Mungkin masih tidur kali ya. Saya panggil lagi, Iqbal, bangun. 2 kali, gak dijawab lagi. Pas ketiga kali ada yang ngejawab. Nah pas ketiga kali ini saya ngomong, Iqbal ayo ke musola, sholat subuh bal. Ada yang ngejawab tapi suara bapak-bapak. Nyeletuk lah ya. Iya, spontan itu bapak-bapak ngomong gini. Suaranya doang ini ya. Suaranya doang, suara orang tua kedengar saya. Kata dia, Jang, kata suara itu tuh. Ujang, kalau kata bahasa kita mah buat anak kecil entong. Iya. Tong kemana anak kecil gitu. Kalau di sana ujang namanya di Lampung itu. Jang, mau kemana Jang? Wah ikut. Kata suara orang tua itu. Di samping rumah temen gue itu bro ya, ada sumur 1, 2. Yang 1 udah nggak aktif nih yang depan. Yang 2-nya masih aktif, masih dipakai lah buat mandi, buat nyuci. Yang 1 mah udah ditimbun. Itu di depan rumah bang? Di pinggir rumah si Iqbal, di pinggir rumahnya. Gua ngedenger suara di situ tuh, di lokasi sumur itulah. Nggak gua jawab, ya karena gua tahu ini bukan suara orang biasa. Perasaan udah lain lagi. Bahkan hari itu gua merinding. Itu kenceng bang suaranya? Suaranya mah pelan, tapi kedenger jelas gitu. Di kuping itu kedenger jelas. Nah, gua walaupun takut-takut penasaran. Masa iya sih orang tua ngebecandain gua? Ya gua samperin lah ke sumur yang pertama. Gua lihat sama gua, gak ada orang. Posisi gelap emang, gelap. Di sumur yang keduanya gak ada orang juga. Nengok ke kanan, ke belakang rumah si Iqbal, yang rumah satunya lagi, gak ada orang. Ya mungkin di dalam rumah kali, kata gue ya kan. Udah gue mau balik lagi aja. Manggil lagi si Iqbal, ngebangunin lagi. Di depan rumahnya? Iya, nyampe lagi tuh depan rumah Iqbal. Manggil lagi ke si Iqbal, Bal, bangun Bal, subuh Bal. Udah sambil rasa takut itu. Nyaut lagi suara itu. Jang, gua milu. Gua pengen selamat, ngomong gitu. Gua milu, gua ikut gitu ya kan. Gua pengen selamat. Gua samperin lagi. Ke sumur yang tadi? Ke sumur yang tadi. Gak ada orang lagi. Dari situ gue lari ngebicir-bicir gue. Saking takutnya. Itu ya udah kedua kali. Kok gak ada lagi kata gue ya kan. Udah aja gue lari ke musola. Udah gue gak ngebangunin anak-anak hari itu mah. Dari situ udah gue diem aja di musola. Ngedengerin apa. Kalau kata itu mah marbot. Yang sholawatan. Yang ngebangunin subuh gitu. Pas gua ngedenger, nggak taunya
Itu suara gua baru inget, baru sadar setelah sehari kemudian. Jadi itu suara almarhum, mudah-mudahan sih kita doain ya untuk almarhum Uwas Soleh namanya itu. Kita doain mudah-mudahan amalnya diterima, diampunin dosanya ya. Dia dulu itu seorang pendongeng. Jadi setiap malam minggu anak-anak kecil dikumpulin sama dia. Daripada anak-anak ini main kalau malam minggu ya keluyuran gak kemana gitu, dikumpulin di rumah dia, didongengin tuh. Entah dongeng si kancil buaya, entah dongeng bawang merah bawang putih, didongengin sama dia. Jadi kita sebagai anak nih, orang tuanya ngertiin ke Uwas Soleh ini almarhum nih, ngasih duit 2.000, ada yang 1.000, ada yang goceng, karena ya dia udah ngemanfaatin ilmu gitu loh sama kita. Nah gue sehari kemudian tuh baru tahu kalau suara itu suara almarhum Uwas Soleh. Iya, yang pendongeng ini. iya, jadi dia udah meninggal 2 minggu yang sebelumnya. Tapi gue nggak ingat, namanya anak kecil nggak terlalu merhatiin lah siapa sih yang meninggal. Nyolatin juga nggak pernah dulu mah, ya gue tahu-tahu nyolatin setelah gue dewasa lah, nyolatin orang meninggal apa gitu. Dulu mah waktu masih kecil nggak merhatiin siapa yang meninggal, kapan dikuburnya, nyolatin kayak gimana nggak tahu. Iya benar. Waktu gua sekolah di MAN, sekolah SMA, kalau kata sekarang SMA ya, Madrasah Aliyah Negeri MAN itu kan, kalau SMA sekolah menengah atas. Kejadian waktu itu gua kelas 2 SMA. Ini mah gua nggak ngalamin ngelihat sesosok setan atau mendengar suara ya. Jadi cuman mengalami kejadian kesurupan massal di sekolahan. Jadi dulu itu bang, emang sekolahan udah bangunan lama, mungkin WC, kamar mandi udah kurang lah fasilitasnya. Jadi mau direnovasi sama pihak sekolahan tuh, direnovasi mau dibagusin. Sebelum mulai pembangunan kamar mandi itu kan dihancurin tuh bangunannya. Dapat 2 hari ngancurin, hari Sabtu terus hari Minggu. Nah pas hari Senin kan upacara bang. Iya. Hari Senin tuh upacara ya, itu sontak spontan kaget, banyak siswi perempuan semua, ini mah nggak ada yang laki-laki. Banyak siswi temen-temen gua, bahkan adik kelas gitu yang kelas 1 dan kakak kelas yang kelas 3 pada kesurupan. Yang pertama spontan kesurupan itu kelas 3, ada kakak kelas gua. Emang jaraknya agak jauh sih dari barisan gua sama barisan kakak kelas gue, itu emang dipisah-pisah kan ya. Di sekolah nah, upacara kelas 1 semua ya kan, kelas 2. Nah posisi kelas 3 di sebelah kanan nih, yang kelas 2 di tengah, kelas 1 di kiri nih di sini. Jadi kelas 1 sama kelas 3 mah saling hadapan. Kalau gua kelas 2 nih ngadep tiang bendera situ langsung. Spontan itu kelas 3 ngejerit kesurupan. Wah, Satu orang tuh bang. 1 orang. Terus nyetrum kali ya, nyetrum nyamber kayak yang lainnya, pada ikut kesurupan. Banyak itu bang, nyampe gak kehitung. Jadi yang kesurupan mungkin ada kali puluhan ya, ada kali puluhan itu. Yang nggak habis pikirnya ada yang kesurupan, tapi kesurupannya setan Cina. Setan Cina itu kakak kelas gua yang kelas 3. Kakak kelas gua kelas 3, dia kesurupan setan Cina, ngomongnya Cina aja. Nah yang paling ininya lagi berkesan ke guanya dari kejadian itu, kan yang ngedempel dia nih, yang nemenin si perempuan, si cewek kesurupan setan Cina itu temen gua di kampung, kakak kelas gua juga. Cewek juga.
Laki. Oh, laki. Laki. Kata dia, manggil gua, Gan, sini Gan. Kenapa man? Nih, si Is nih kesurupan. Dia ngeliatin lu aja. Tadi begini-gini aja ke arah lu. Padahal gua nggak tahu ya, nggak ngeliat. Gua karena dipanggil sama teman gua deketin. Emang kenapa man? Ini sama dia kesurupan juga kayak yang lainnya. Oh, dia ngomong-ngomong Cina tuh, gua nggak ngerti ya kan. Iya. Tuh, Gan temenin dulu Gan. Gua mau ngopi ke belakang. Biasa tukang bolos gitu ya Iya. kan. Tukang keluar. Gua mau ngopi ke belakang. Enggak nih, dia kayaknya gimana nih sama lu. Pengennya ke lu aja manggil-manggil gini. Udah malu aja. Tapi yang gua paling nggak habis pikir ya kan, katanya setan itu takut ya kan sama ayat Al-Quran, sama apa gitu ya kan, sama bacaan ayat kursi atau yasin. Nah gua ngalamin di situ ada guru yang mencoba nyadarin teman gua. Ini mah teman gua sekelas yang kesurupan. Namanya kalau nggak salah Musliha, perempuan. Di hari itu juga tuh Iya. upacara. Pas kamu pacaran. Namanya Musliha. Mudah-mudahan sukses dia orangnya ya. Temen gua sekelas. Iya. Dia waktu itu kesurupan sama gua bacain yasin, nggak sadar gua bacain ayat kursi, malah nyudahin gua. Tuh gua juga bisa baca yasin, kata dia. Tuh kata setannya yang kesurupan. Kata gua, Memberontak lah ya. iya memberontak. Barangkali ya gua mah nggak ada apa-apanya kali ya. Kalau ini mah imannya masih segini nih. Jadi setan juga bukannya takut, malah nyepelein ke kita. Terus itu ada guru yang ngelihat gua diludahin sama itu yang kesurupan. Turun tangan, guru sejarah waktu itu. Namanya Haji Ikhwan. Masih inget gua, itu guru paling galak di sekolahan. Paling galak, tapi paling anak-anak disukain ngeledekin dia. Karena apa? Karena paling galak. Itu dia nyoba nyadarin loh ke teman gue yang kesurupan, ke si Musliha. Dibacain ayat kursi sama dia. Malah ketawa-tawa si Musliha, teman gue yang kesurupan. Hehehe, malah ketawa. Iya, malah ketawa. Aing ge bisa, kata si Musliha tuh, kata yang kesurupan. Aing ge bisa, lain sia doang. Ngomong Sunda. Jadi gua ge bisa, kalau bahasa Indonesianya gini nih bang, gua ge bisa, bukan lu doang, kata si yang kesurupan itu. Terus kesel kali guru gua tuh si Haji Ikhwan, itu Al-Quran diambil sama dia, dikemukain yang kesurupan, digini nih. Itu gua kira pas dibuka Quran itu, pas diambil lagi ya, gua kira pingsan atau apa, malah diludahin guru gua juga. Kata yang kesurupan itu tuh diludahin. Aing gak bisa. Ulah sok piluan. Sia kudu tanggung jawab. Tempat aing dibongkar ku sia. Oh, itu sebenarnya belum pada tahu tuh kalau WC ini dibongkar dampaknya ke situ. Iya. Nah, pas kesurupan itu teman gue si Musliha keluar kata-kata gitu, baru ngambil kesimpulan, dimusyawarahin. Iya, sempet bertanya-tanya lah kenapa ya kan ini bisa kesurupan massal. Nah, temen gue yang kesurupan ngomong gitu, lu harus tanggung jawab. Tadi gue kan ngomong bahasa Sunda tuh, si yang kesurupannya itu. Nih gue terjemahin ke Indonesia ya. Lu harus tanggung jawab. Gara-gara lu semua tempat gue dibongkar, gue harus tinggal di mana? Tuh si setannya itu ngomong gitu melalui apa, kesurupan ke temen gua. Ngomong kayak gitu ke Haji Iwan tuh, guru gua yang mencoba nyadarin dia. Selepas ngomong itu, banyak guru yang berunding ngobrolin. Jadi susah ya, dicoba disadarin susah, nggak sadar dia doang, yang lainnya mah sebentaran sadar. Kalau ke dia mah kayaknya setannya demenin bener ke badan dia tuh. Jadi lama dia mah itu disadarinya. Terus ada guru, mungkin bisa dia mah gurunya diem, nggak banyak omong, sama dia gini doang bang,
sadarnya. Kan gua mah tadi baca Yasin ya, ayat kursi, bahkan sama Haji Iwan tuh dibacain Yasin lagi, ayat kursi, terus ditempelin Al-Quran mukanya. Nggak sadar tuh si Musliha. Pas sama guru, guru apa ya gua namanya, Pak Bayi, orang Tegal Kunir sono, mau arah ke Mauk. Sama Pak Bayi mah dia guru biografi, diginin doang sama dia, diliatin si Musliha tuh mukanya, diliatin sama Pak Bayi, terus Pak Bayi gini doang tangannya, ngangkat doang, langsung lemes sadar. Kata gue, punya ilmu apa ini Pak Bayi? Tapi gue nggak sempet ini sih nanya-nanya gimana cara nyembuhin gini. Tapi setelah berjalan waktu, gue tau lah. Jadi ketika orang yang imannya kuat bisa ngamalin amal perbuatannya dengan baik gitu ya kan, bisa ngamalin syariat agama, nggak perlu susah-susah baca Yasin, baca ayat kursi, orang yang kesurupan sadar karena takut dengan keimanan dia gitu. Buat kalian yang mau jadi narasumber Aras dan punya pengalaman mistis di luar nalar, bisa langsung hubungi admin kami di nomor bawah ini. Semuanya juga ngira mungkin udah beres ini, Udah nggak terjadi apa-apa lagi lah. udah nggak bakal kejadian lagi kesurupan masal kayak gini. Bang, kan kegiatan gua di sekolah itu setiap masuk kelas pada tadarusan baca Al-Quran semuanya. Diman itu kegiatannya, masuk jam 6 pagi bel, baca Al-Quran 15 menit, itu jadwalnya pertama. Mulailah baca Al-Quran ya kan, baru dapat beberapa menit, kisaran 3 menit 4 menit lah ya, ada yang kesurupan lagi di kelas gua. Oh, di kelas abang? Iya, gua kira siapa? Si Musliha lagi. Oh, yang kemarin itu? Iya, si Musliha lagi. Kata gua, aduh, si Musliha mana badannya gede, gendut gitu ya kan, yang suka ngegotong-gotong gua, yang lain pada nggak mau gitu. Karena kenapa bang? Ya mungkin karena takut, ke satu ya kan, keduanya takut nyamber kali ya kan, ketiganya ya berat bang, badannya gendut gitu ya kan. Tapi gua kan jiwanya ya sama temen ini loh, sama temen. Kata gua, ya udahlah. Pas dia kesurupan, guru ngomong bawa ke UKS tuh si Musliha, digotong sama gua sama temen tuh, yang perempuan ada, yang perempuan itu alhamdulillahnya bang, yang perempuan nggak nyamber loh ke dia, nggak ikutan kesurupan. Gua gotong berdua awal, terus ada yang bantuin, emang karena berat ya kan. Guru juga sempet turun tangan ngegotong, megang kakinya tuh, gua megang tangan kanan, yang temen cewek megang tangan kiri, terus yang satu lagi cewek juga megang kepalanya, guru gua megang kakinya tuh, digotong ke UKS. Udah nyampe di UKS, ditaruh si Musliha, ditungguin sama temen gua yang cewek itu yang dua. Nah gua balik lagi sama guru gua ke kelas. Pas belum nyampe kelas gua, di kelas lain ada yang kesurupan juga. Tiba-tiba tuh bang? Iya, jadi kayaknya sih masih berlanjut loh, masih belum terima si arwah-arwah yang nempatin apa? Toilet ini? Iya, kalau kata gue sih bukan arwah sih bang. Soalnya gini, dalam Islam mah ketika orang meninggal, ruhnya kan dicabut. Kalau masih seminggu, itu ruh masih di situ aja, berkeliling di rumahnya, di situ aja ngelihat anak cucunya rapih nggak nih, ngebagiin harta warisnya, siapa nih yang tahlilan di rumah gua. Tapi ketika udah lama, udah 40 hari, udah 100 hari, bahkan udah haul 1 tahun, itu ruhnya diangkat ke atas langit. Jadi itu mah bukan arwah, bukan ruh namanya, itu mah jelmaan iblis, jin-jin penunggu di situ lah. Iya, jadi dia seolah-olah memanipulasi manusia supaya terkecoh. Kan dulu itu iblis jin itu waktu zaman Nabi Sulaiman ditangkap
sama raja Nabi Sulaiman itu kan. Nabi Sulaiman kan iya raja, presiden lah kalau kata kita. Itu ditangkap rajanya jin. Tapi sama Gusti Allah, sama Allah diperintahin suruh dilepasin. Makanya sekarang nih di satu kampung misalkan ada kiai, ada santri mensiarkan agama, nggak bisa seluruhnya yang tukang main judi berhenti. Pasti ada aja. Pasti ada. Jadi kalau menghilangkan nggak bisa, tapi ngurangin mah bisa. Iya. Ngurangin ada aja nanti sedikit. Jadi lanjut ke cerita yang tadi di Kita sekolah lanjut ya. lagi ya. Sekolah. Jadi sebelum gua masuk balik lagi ke kelas gua tuh, ada yang kesurupan di kelas lain ya. Di kelas lain inilah gua cuek, ada yang temannya ini ya kan. Pas nyampe ke kelas gua masuk, ada lagi yang kesurupan. Tapi itu belum disadarin yang si Musliha. si Musliha. Belum. Pokoknya itu mah ada kan di kantor ya. Jadi kantor ada UKS. Di situ udah itu mah gua nggak mau tahu, ada guru sekolah, ada guru-guru di situ kan, ada teman gua tuh yang nungguin. Gua mah balik lagi ke kelas sama guru yang ngegotong tuh ikut gua. Jadi pas masuk kelas ada lagi yang kesurupan. Aduh kata gua, satu belum kelar, ini kejadian lagi. Gimana ini ya kan? Digotong lagi, dibawa lagi ke UKS. Itu namanya si Aprianti. Gua tahu, masih kenal, masih inget gua. Si Aprianti dibawa lagi dia ke UKS. Dua tuh dibawa ke UKS ya kan. Balik lagi terus gitu aja. Yang kasihan gua yang ngasih simpatik lebih, perhatian lebih sama si Musliha. Soalnya dia mah dari kemarin paling sadar beberapa menit, terkesurupan lagi. Kesurupannya masih sama si jin yang kemarin itu. Iya masih. Yang setan Cina itu aja maunya ke dia aja gitu. Yang Sunda itu aja, yang Indonesia itu aja. Tapi pas kesurupan si Musliha ini, itu dia kejang-kejang kah apa gimana bang? Dia ngerintih, nangis. Oh dia cuma nangis doang? Nangis, terus marah. Ketika gua perhatiin ya, di sepintas dari banyaknya itu teman-teman gua yang kesurupan, kakak kelas gua yang kesurupan, adik kelas gua yang kesurupan, kayaknya rajanya lah, penunggunya itu, penguasanya itu di si Musliha tuh. Soalnya dia yang paling susah disadarin. Bahkan dia pas kesurupan juga sampai marah. Nyampe begini dia, nyampe kalau kata orang Sunda tulak cangkeng. Suruh saha yang diajurkan. Gitu, ngomongnya gitu. Jadi suruh siapa? Rumah gua dia hancurin. Kan kalau orang yang ini mah santai aja ngejawabnya tuh sama Pak Baik. Ya kan mau dirapihin, mau dibagusin. Jadi walaupun si Musliha ini setannya marah, tapi dilawan halus gitu. Sama guru tuh ada, sama Pak Baik. Kan mau dirapihin, mau dibagusin, biar enak lagi di situ. Alah bohong lu, alah bohong sih gitu ta. Itu jawaban bang? Iya ngejawab gitu. Pokoknya mah aing bong nyaho kudu aya di tempat aing. Pokoknya mah gua nggak mau tahu, harus ada lagi tempat gua. Iya nanti dibangun, tapi sabar, nggak bisa cepet sehari 2 hari. Iya paling juga sebulan. Wah kebeltain jadi ngelihat kayak gitu spontan gak percaya. Tapi gimana ya, fakta gua nyaksiin fakta boy. Nah selesainya kesurupan yang di hari kedua ini gimana bang? Di hari kedua lanjut ke hari ketiga tuh. Iya kan di hari kedua belum selesai itu tadi tuh. Itu selesainya gimana? Selesainya ya biasa aja. Biasa aja tau nggak? Jadi begini nih, orang kesurupan, teman-teman gue juga kesurupan ya kan. Lama kelamaan berjalan waktu, fisik yang kesurupannya juga udah lemah gitu. Oh, Fisiknya jadi udah dengan lemah. tersendirinya hilang Iya, sendiri. Hilang sendiri itu juga sambil ada ikhtiar sih dari guru-guru, disyariatin, didoain apa gitu ya kan. Tapi masing-masing tuh megang. Yang kesurupan si Musliha pegang tuh. Yang ini Beda-beda lah ya. iya beda-beda. Jadi nggak dikumpulin semua, disadarin nggak bisa satu-satu. Tapi yang gua kasihannya si Musliha, dia mah nyampe pulang sekolah. Itu masih ada tuh di dalamnya. Gue yang nganterin. Jadi dia mah sadar nih bentar, kesurupan lagi, sadar bentar, kesurupan lagi. Bahkan nyampe pulang sekolah
gue yang bonceng si Musliha bertiga sama teman gue nih. Bonceng bertiga sama teman gue nganterin si Musliha pulang. Nyampe di rumahnya, kirain gue mah udah ya kan, udah sadar ya kan. Udah pas gue mau pulang lur, gue udah ngidupin motor ya kan, udah mau pulang nih sama temen gue, ngejerit lagi dia. Kaget lah gue matiin lagi motor. Ngomong gue ke kakak perempuannya ada, kenapa teh, ini kan si Musliha kesurupan lagi. Aduh, gue mana nggak bisa nyembuhin yang kesurupan lur. Tuh gue ya kan, Kesurupannya masih sama yang tadi? yang tadi udah percis gerak geriknya gitu ya kan, dari mimik wajahnya juga sama. Siapa ini? Dari mana? Kalau enggak saya kasar nih. Dia mau saya bakar ya. Mana capek atau gue dari pagi ngurusin dia aja kan. Tapi gue apa sih, kasihan lah, simpatik sama temen itu ya kan. Gimana caranya ya, gue bawa ke kiai. Gue ada tahu kenalan kiai lah gitu ya, tahu. Gue bawa ke daerah Jati Tanah Luhur, gue bawa ke pondok pesantren ke situ. Itu masih dalam kondisi kesurupan itu? Iya, tapi dia nggak ngamuk, nggak ngejerit pas gue bawa. Nah, pas gue bonceng sama temen gue ya kan, bertiga itu naik motor, gue bonceng bertiga. Gue bawa motor, si Musliha di tengah, temen gue di belakang. Dari rumah si Musliha ke pesantren itu 2 menit doang, deket. Gue motor nyampe di pesantren, baru turun ngejerit dia. Ngamuk? Ngamuk. Imaing kunaon diajurkeun. Ngomong kayak gitu, rumah gua kenapa dihancurin. Ngomongnya kan Sunda dia, setannya itu. Gue datang, itu gue ngomong ke teman gue nih, tungguin, gue mau ke kiai dulu, kata gue ya kan. Itu masih di motor tuh dia? Udah turun. Oh, udah turun. Udah turun. Pas turun itu dia ngejerit. Mungkin kerasa kali ya hawa pesantren gitu kan, sama energi dia gitu iya, ya kan, baik, energi ya. panas ya kan. Gua mah ke sana ke pesantren ngedatengin kiai, teman gua ngejagain dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha? Suara kiai itu ya. Agan. Orang beji, Pak. Yaudah tungguin. Gak lama keluar kiai itu. Ayo naon jang? Cek kiai, kata kiai itu, ada apa dek? Ini Pak Kiai, maaf, saya bawa teman saya dari pagi kesurupan, gak sadar-sadar, paling sadar sebentar, nanti kesurupan lagi. Bawa ke sini, dibawa sama kiai itu, sama teman gua dibawa kiai. Emang kenapa bisa kesurupan? Gue ceritain lah kemarin itu. Jadi kiai kemarin ini di sekolahan mau ngerenovasi kamar mandi, WC, jadi dibongkar lah. 2 hari dibongkar kan hari Sabtu kiai, hari Sabtu sore ketemu hari Minggu, terus hari Senin upacara itu anak-anak banyak yang kesurupan. Nah salah satunya ini teman saya si Musliha yang paling susah disadarin, makanya saya nyampe bawa ke sini Pak Kiai. Yaudah tungguin bentar ya, tungguin kiai masuk tuh kiai. Nungguin ada kali boy 5 menit. Sempet sih hati itu, kata gue lama amat kiai sini. Aduh, mana udah capek gue. Tapi itu kenapa? Si Soleha ini, Musliha. Musliha ini Iya. ngebrontak terus itu? Enggak. Gini doang nih, ngeringis doang. Kayak gimana sih, kayak orang greget. Gini nih, mainin gigi aja gini. Punya sama dia, kalau kata gua pada saat itu mah setengah sadar setengah enggak gitu loh. Pas kiai keluar ngejerit dia, si Musliha itu ngejerit, aing teu nyaho kudu anggeus eta imah aing kudu dirapihan. Gua nggak mau tahu, rumah gua harus beres, harus dirapiin lagi. Ngomong gitu Musliha ini. Kiai mah tenang aja, kiai mah santai lur.
Dek, nih air udah saya kasih tulisan wapak di dalam air ini, nanti minumin ke dia, tapi sedikit aja, jangan harus semua ya kan, karena ini ada tintanya, kandungan tintanya di kertas ini, sedikit aja. Ya kalau mau dicampurin di gelas nggak apa-apa sama air biasa. Oh ya udah Pak Kiai, maaf Pak Kiai ya ganggu. Ya nggak apa-apa. Ya, kalau misalkan belum sadar lagi mah bawa lagi aja ke sini. Emang kelihatannya agak bandel ini mah, kata Pak Kiai ngomong gitu. Ya Pak Kiai siap, nanti dibawa. Kalau misalkan kumat lagi mah kata gua. Kalau misalkan dia kesurupan lagi saya bawa. Udah tuh pulang gua. Nyampe ke rumah si Musliha lagi, diminumin air. Alhamdulillah itu boy. Sadar dia. Lemes. Tapi kondisi kasihan banget. Lemes lah ya. Lemes fisik. Lemes. Makanya kalau misalkan dukun apa gitu, kayak model-model mainin tenaga dalam apa, itu pasti lemes. Soal fisik dalamnya kekuras. Lemes dia. Emang nggak kelihat sama mata johir kita, tapi lemes itu. Dia sadar udah gua pulang, ya kan. 2 hari kejadian itu ya kan. Kejadian apa? Kesurupan masal itu. Tapi itu beda-beda. Jadi berkuranglah hari pertama seberapa kian siswi gitu ya kan yang kesurupan, nanti hari keduanya agak ngurangan, tapi terus itu bukan nyampe hari Selasa doang, Lanjut tuh bang. lanjut Hari ketiga. Besoknya gua sekolah lagi, masuk kelas biasa, rutinitas baca Quran dulu apa ya kan, semua kelas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kemarin hari Selasa baru juga mulai, selang 2 menit lebih ada kesurupan tuh ya kan. Ini mah agak lama, jadi mau beres tadarusan hampir 10 menit lebih itu kesurupan lagi si Musliha. Si Musliha. Iya, ngamuk lagi dia. Udah biasa ya kan, udah sehari, udah 2 hari, udah nggak banyak inilah, udah nggak banyak omong lagi, digotong langsung sama gua, sama teman gua. Udah kata gua, udah wayahnya aja ini mah, minta waktunya, gotong dia dulu. Gua bawa lagi ke UKS. Pas di UKS gua nggak masuk ke kelas. Kalau gini caranya kata gua, kayak kemarin ya kan, kasihan si Musliha nungguin sampai jam pulang sekolah kan. Gua nyampe jam 2 baru pulang sekolah, itu masuk jam 6, jam 2 baru keluar sekolah kayak karyawan pabrik. Iya. Gua, aduh kasihan gua sama si Musliha. Jadinya gua punya usul, gua mau izin aja lah kata gua ke guru-guru, mau bawa dia nyareatin ke kiai kemarin. iya, supaya sadar lagi. Kasihan karena baru masuk itu jam 6, kisaran setengah 7 kurang lah, dia udah kesurupan lagi. Izin gua akhirnya sama guru-guru yang di kantor tuh ya kan, dibolehin sama guru. Berangkat gua bertiga lagi sama temen gua. Nah kali ini cewek semua yang temen gua nih, jadi si Musliha cewek, yang nganterin juga cewek, gua yang bawa motor. Kemarin makan sama teman laki-laki gua kepikiran juga, takutnya ada timbul fitnah apa ya kan, perempuan di tengah, yang di belakang laki, yang bawa laki. Iya, ya kan. Makanya gua punya usul dah sama anak cewek aja satu lagi. Gua bawa sampai ke pesantren itu, alhamdulillah bang, kiainya masih ada lagi gitu, nggak kemana-mana. Terus Udah paham lah ya. nggak lagi sibuk ya. Datang gua, assalamualaikum. Salam. Calik. Tangguhan lah kedap. Tungguin dulu sebentar kata kiai. Udah duduk gua nungguin. Si Musliha mah sambil lemes, sambil ngeringik aja gitu. Gimana sih orang setengah sadar setengah enggak. Nungguin lumayan lah, ada 3 menitan kali keluar. Ini mah yang kemarin. Kenapa lagi? Ini bah kesurupan lagi.
Nah, pas sudah ditanya-tanya tuh sama kiai, diajak ngobrol lah, apa namanya, interaksi gitu sama si musliha ini yang kesurupan. Dikasih air lagi sama kiai itu. Belumnya nanya ke gua, air yang kemarin masih ada nggak, Dek? Nggak tahu, Bah. Gua kan kalau di sini kiai manggilnya Abah ya. Nggak tahu, Bah. Di rumah si musliha nih, di tetehnya kali. Oh, udah tuh, ini aja, bikin lagi aja, takut udah habis doang di rumahnya. Iya, Bah, tungguin ya. Iya deh. Iya, Bah. Ke dalam lagi kiai, ke kamar lagi, bikin air lagi, dikasih air kemarin lagi tuh, ada wapaknya. Kalau ini mah jimat lah, kalau kata kita mah, biar nggak kesurupan lagi. Pas di situ gue langsung minumin, kan kemarin mah di rumah ya kan. Di situ gue udah nggak betah lah, pengen dia nih, kasihan, pengen dia nih cepet sadar. Gue minumin sama gue minumin, malah nyemburin ke gue. Pas gue minumin itu, gue paksa lah diminumin. Kirain gue mah lemes apa ya kan, dia kan sambil merem, sambil gini doang nih. Pas gue minumin, disembur gue. Puh, sial dia, kata perempuannya itu, sial lu, ngasih gua air kayak gituan, panas gua, ngomong gitu. Ya yang denger kali ya kan, ngeliatin guys. Udah deh, kalau gini caranya mah, sini aja dulu bentar. Jadi dibikin apa sih, kalau kata orang Sunda mah gadangan, Kayak gelang gitu, gelang perut. iya gelang perut, iya dibikin gelang perut sama kiai. Masuk lagi ke kiai ke kamar lagi kali ya kan, itu gelang dibacain lagi, didoain lagi, ditaliin sama kiai. Maaf, temen yang perempuan, temennya ini si ada yang kesurupan, tolong taliin ini ya ke perutnya, Pasangin lah ya. pasangin. Itu gue megang tangan si musliha, yang kiai juga megang tangan si musliha, gue megang tangan kiri, kiai megang tangan kanan. Itu dipasangin sama temen gue yang perempuan, sama si Nana tuh. Alhamdulillah bang, itu bang, dia sadar. Iya sadar, dia sambil lemes-lemes juga. Kita sempat ngobrol, dia sempat, Gan, kok ada di sini? Iya Mus, lu tadi kesurupan lagi. Dia emang kan, duh maaf kan ya ngerepotin, kata si Mus. Dia udah nggak apa-apa, kata gue. Lu mau ke sekolah lagi apa ke rumah? Kata gua tanya gitu. Sekolah kan lah, belum waktunya pulang. Udah ke rumah aja lah, takut ini lagi. Ih, gua mau sekolah kan, gak enak, belum izin. Udah ntar gua yang ngomong, gampang lu mah. Ntar tas, buku-buku lu, si Nana nganterin ke sekolah, ke rumah lu dah. Ya udah tuh kalau kayak gitu mah. Iya, lu istirahat dulu apa dulu di rumah. Udah gua nganterin dia ke rumahnya tuh, gua sama si Nana boncengan tuh kayak orang pacaran aja. Ke sekolahan gua udah. Hari kelima begitu juga, ada aja yang kesurupan. Tapi cuma bentaran ya. Iya bentaran. Jadi yang paling parah itu kesurupan ngalamin si musliha itu dong, teman kelas gua. Yang lainnya gue perhatiin, kesurupan mah kesurupan, yang setan sinage kesurupan lagi itu, tapi bentar dia sadar, udah nggak kesurupan lagi nyampe pulang sekolah tuh. Si musliha doang, karena apa? Dia mah jenis Islam susah, jadi disadarinya walaupun dibacain Yasin, iya dianya juga bisa, jinnya juga susah. Dia mah nyampe seminggu kalau nggak salah itu, 6 hari kali ya, 6 hari masih ada yang kesurupan. Sekitaran dapat seminggu, ketemu Senin lagi sebelum upacara diadain tadarusan di tengah lapangan. Jadi kepala sekolah sebelum upacara ngomong, untuk hari ini sebelum upacara kita tadarusan dulu supaya nggak ada kejadian kesurupan lagi, ngedoa bareng gitu. Itu di situ guru manggil kiai kampung situlah, suruh mimpin apa tawasul gitu, mimpin doa lah iya, ya. hadiah puji.
Terus habis itu baca Quran, baca Yasin tuh, habis Yasin ngedoa, baru mulai upacara itu di situ. Kiai pulang tuh ya. Pas Kiai pulang mulai upacara. Itu alhamdulillah udah diistighosain ya, udah ditawasulin, hadiah puji itu udah didoain. Alhamdulillah pas upacara berjalan normal kayak seperti biasanya. Udah gitu. nggak ada lagi tuh. Udah nggak ada semenjak lagi. Kiai datang ke situ. Iya. Oke guys, mungkin segitu dulu cerita dari narasumber kita ini, dari Bang Agan. Dan makasih juga buat Bang Agan Iya, udah siap. hadir buat podcast kami. Dan buat kalian yang punya cerita horor atau mistis, boleh hubungi kami di nomor bawah ini. Kalau enggak langsung DM kami aja di Instagram. Dan jangan lupa saksikan terus channel Aras Alam Rahasia.